Selamat pagi, salam misioner. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Dalam masa biasa yang ke-16. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai ayat yang ke-42 dengan perikop tanda Yunus. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas anugerah-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena hari yang baru ini, di mana Engkau telah menjaga istirahat kami sepanjang malam tadi. Kami anak-anak-Mu saat ini mau mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan atau membuktikan sesuatu, biasanya orang memakai tanda. Namun tanda yang diminta oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus adalah tanda yang ajaib atau mujizat yang nyata dan ajaib. Ini merupakan ciri khas orang Yahudi bahwa mereka meminta tanda atau mujizat dari orang yang menyatakan dirinya sebagai guru atau rabi atau utusan Allah. Seolah-olah jika tanpa tanda orang akan sulit menerima dan mempercayai utusan atau rabi tersebut. Hal ini dikarenakan para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka lebih suka percaya kepada Allah melalui hal yang terjadi di luar atau hal yang tidak wajar dan yang menyimpang. Yesus menyebut generasi mereka itu sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia dan yang murtad. Apa itu murtad? Murtad itu sama dengan membuang iman. Terhadap permintaan mereka, Yesus menjawab
bahwa tanda satu-satunya yang akan diberikan kepada angkatan itu adalah tanda Nabi Yunus. Dalam arti tidak ada tanda lain yang akan diberikan kepada mereka selain tanda peringatan. Yunus adalah seorang nabi yang memberi peringatan untuk menyampaikan berita penghukuman Tuhan kepada orang Niniwe. Tetapi Yunus sendiri tidak luput dari hukuman Allah ketika berlaku tidak taat dan tidak setia pada panggilan Tuhan. Bagi orang-orang Niniwe, Yunus adalah tanda dari Allah, dan kata-kata Yunus adalah berita dari Allah, sehingga mereka mempercayai pemberitaannya dan mereka bertobat. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, apa yang mau disampaikan Yesus dalam bacaan yang baru saja kita dengar? Bahwa orang Niniwe, mereka lebih mendengar, lebih mengenal peringatan Allah. Mereka lebih taat kepada perintah Allah ketimbang para ahli Taurat dan kaum Farisi. Ratu negeri Seba lebih mengenali hikmat Allah daripada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus berkata, para ahli Taurat dan kaum Farisi telah menjadi begitu buta sehingga tidak dapat melihat kebenaran, dan telah menjadi begitu tuli sehingga tidak dapat lagi mendengar peringatan Tuhan yang telah nyata melalui kehidupan dan pelayanan Yesus. Di sini juga kita mendengar Yesus berkata, tanda itu ada di sini, ada padaku, dan aku lebih dari Yunus. Sebab aku menerima dan menanggung hukuman dari kesalahan-kesalahan kamu, dan aku ada di sini, di dalamku ada hikmat yang lebih dari Salomo, dan kamu akan menimbanya. Namun karena kamu lebih memilih menolak aku daripada bertobat, maka akan datang kepadamu waktu penghakiman. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan memberi makna dan pesan bagi kita betapa pentingnya waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan menganugerahkan kita waktu dan kesempatan. Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan yang luar biasa. Tuhan juga memberikan kita anugerah yang luar biasa. Maka mari kita memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk mengenal Allah. Karena itu, hendaknya kita juga mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat membangun hubungan kita dengan Allah. Misalnya berdoa, membaca firman, dan beribadah. Sebab melalui itu, iman dan pengenalan akan Allah dapat bertumbuh dan berkembang. Amin. Mari adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan teragi yang baik
menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.